Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang tugas besar sistem basis data terdistribusi. Anggota kelompok kami adalah Agung Sudiamtoro, Kalis Alfanuri, dan Nur Muhammad. Yang pertama, kita membuat koneksi dan user. Untuk membuat koneksi, kita klik new connection, kemudian mengisikan connection name, username, dan password. Di sini kami telah membuat koneksi dengan nama sistem. Setelah itu, kita membuat user yang akan melakukan aktivitas pada sistem tersebut dengan cara klik kanan pada other user dan create user. Kami telah membuat user dengan nama Agung. Di sini, pada default table space kita pilih user dan temporary table space kita pilih TMP. Pada granted role kita centang connection, kemudian system privilege kita centang apa yang akan kita buat pada sistem tersebut, yaitu database link, materialize view, prosedur, sinonim, tabel, dan trigger. Selanjutnya pada quotas kita centang user, kemudian klik apply. Setelah membuat user dan sistem, kita akan membuat database link. Langkah pertama yang harus kita lakukan, kita harus memastikan bahwa kedua server, yaitu server pusat dan server cabang. Di sini server cabang kita telah membuat koneksi dengan nama sistem dan usernya Nafla. Kita harus memastikan bahwa kedua server dalam satu jaringan. Kita coba ping pada server pusat yang PC-nya bernama Agung. Kita bisa melihat terkoneksi. Selanjutnya, kita pastikan TNS name, yaitu klik pada Oracle, local C, Oracle, aplikasi, Oracle, produk, dan seterusnya. Kita lihat TNS name-nya. Script pada TNS name adalah seperti ini. Agung koneksi ini adalah nama server pada database link, service name. Ketika kita akan membuat database link, kita beri nama Agung, username Agung sesuai dengan nama host, yaitu nama PC pada server pusat. Agung koneksi nama service name pada TNS name tersebut. Selanjutnya kita coba tes database link. Maka terhubung. Kita dapat melihat bahwa database link Agung dan Hamim terhubung. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Agung. Ya, terima kasih untuk Alvan. Saya akan melanjutkan
penjelasan dari Alvan barusan, setelah debugging kita akan membuat beberapa seperti debugging, prosedur, sinonim, trigger, dan lain-lain. Pertama, kita membuat tabel terlebih dahulu pada server cabang dan server pusat. Kita masuk ke server cabang. Di sini dengan user Nafla kita membuat beberapa tabel mengenai perpustakaan. Nah, di sini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tabel. 8 tabel yang di dalamnya ini untuk melakukan beberapa kegiatan seperti edit, simpan, hapus, dan pinjam buku dan mengembalikan buku. Ini untuk server cabang. Dan untuk tabel server pusat itu terdapat pada user Agung. Kita masuk ke server pusat, itu terdapat 2 tabel antara detail pinjam dan pegawai. Nah, kita akan membuat prosedur. Kita memasuki server cabang dahulu, kita membuat prosedur. Nah, di sini kita sudah membuat beberapa prosedur. Prosedur itu adalah merupakan tahapan atau cara-cara untuk melakukan sesuatu secara bertahap. Itu prosedur. Di sini ada beberapa prosedur, ada 4, ada hapus buku, insert peminjam, dan kembali buku. Nah, di hapus buku seperti ini skripnya, kita terdapat kode buku, ini parameter, dan ini adalah variabel. Ini delete from pengguna adalah maksudnya untuk mendelete dari tabel pengguna. Gunanya prosedur ini adalah untuk mengembalikan buku. Seperti itu. Setelah itu terdapat insert. Insert adalah menambah tabel buku. Setelah itu terdapat insert peminjam, itu ada menambahkan beberapa data peminjam. Setelah itu kembali buku. Kita mulai dari mencoba dari beberapa prosedur dulu. Contoh, kita panggil insert buku. Caranya, kita ke worksheet SQL dengan user Nafla dengan perintah sebagai berikut. Di sini di buku terdapat kode buku, kategori, penerbit, judul, dan seterusnya. Jadi di lembar worksheet SQL kita menambahkan beberapa data sesuai dengan field yang ada di buku. Contoh, kita akan menginputkan data, misal kode buku diisi dengan 0012, kategori buku diisi 2087888, penerbit diisi Gajayana, judul kita isi contoh ada Laskar Pelangi, jumlah anggaplah 10, deskripsi sangat bagus, pengarang Paijo, tahun terbit 2011. Nah, setelah kita bikin execute pada insert buku, prosedur setelah kita eksekusi pada lembar worksheet, kita run statement dengan cara Ctrl Enter juga bisa, diklik
simbol seperti ini juga bisa. Kita klik Nafla, benar, oke. Nah, jika benar, maka muncul pesan seperti ini, Anonymous block complete. Kita lihat di buku, datanya masuk atau tidak. Di buku. Nah, tadi yang dimasukkan adalah seperti ini, ternyata masuk. Jika kita mengecek dari server pusat, caranya kita ke worksheet Agung dengan cara barusan kan itu tabel buku. Nah, caranya adalah dengan select all from buku dengan tambah add Hamim. Maksudnya add Hamim ini adalah buku di mana di situ terdapat di server Hamim. Seperti itu. Kita run. Muncul atau tidak datanya? Ternyata muncul di server pusat. Seperti itu. Jadi kedua tabel ini sudah terdistribusi antara server cabang dan server pusat. Seperti itu. Kita kembali lagi ke server cabang. Setelah itu prosedur view, di sini ada selanjutnya ada prosedur insert peminjam. Nah, insert peminjam sama seperti buku dengan cara execute berarti barusan execute insert buku. Jika peminjam berarti execute peminjam, seperti itu. Nah, di sini terdapat insert buku dan kembali buku. Gunanya kita akan masuk ke trigger dulu sebelum menjelaskan kedua ini. Ke trigger, di sini terdapat detail kembali, detail pinjam, dan trigger insert peminjam. Fungsinya ini adalah sebuah blok PL/SQL yang disimpan dalam database dan akan diaktifasi ketika dieksekusi. Trigger seperti itu. Di sini kita sudah membuat detail kembali dan detail pinjam. Maksudnya dari ini adalah jika kita mengeksekusi perintah insert buku, maka di server pusat di tabel detail pinjam itu akan dipinjam statusnya. Contoh, kita akan menginputkan lagi ya. Barusan kode buku adalah 089. Ini ada 8 data. Coba kita akan meminjam lagi sebuah buku. Caranya adalah kembali lagi ke cabang dengan perintah execute insert buku. Kita akan mencoba meminjam buku dengan cara sama seperti insert buku. Di sini ada 8 data. Kita akan meminjam buku. Caranya adalah sebagai berikut. Kita coba meminjam sebuah buku dengan kode buku 004.143 dan ini diganti ulang. Ya, sangat bagus. Ya, ini benar sudah 00143
tahun 2013. Setelah itu kita eksekusi. Benar. Kita kembali ke server pusat, kita lihat buku itu terpinjam apa tidak. Nah, dengan kode 143 buku itu dipinjam. Seperti itu. Nah, kenapa seperti ini? Penjelasannya ada di trigger. Kita kembali ke server cabang, ada di trigger. Di trigger detail pinjam. Nah, di sini terdapat query untuk mengeksekusi ke tabel detail pinjam, di mana tabel detail pinjam itu terdapat di server pusat atau di server agung. Di sini kegunaan dari new itu adalah mengisikan data terbaru pada field tertentu, seperti itu. Jadi kita mengubah statusnya dipinjam. Nah, seperti itu kegunaan sebuah trigger, mengubah status menjadi dipinjam. Jika dikembalikan, maka perintahnya seperti ini. Kita akan mengembalikan sebuah buku. Misal kita lihat dulu di server pusat, apa yang mau dikembalikan. Kita lihat yang belum dikembalikan adalah kode buku 0012. Misal kita akan mengembalikan sebuah buku dengan kode buku 0012. Kita kembali lagi ke server pusat, server cabang, dengan perintah execute kembali buku, dengan kode tadi barusan berapa dah? 0012. Nah, seperti ini. Kita lihat sebelumnya tadi itu statusnya dipinjam di server 002 dipinjam. Kita lihat. Nah, berhasil. Kita lihat, kita refresh di server pusat 0012 kembali atau tidak. 0012. Kembali. Nah, seperti itu. Guna dari trigger detail kembali. Nah, perbedaannya antara detail pinjam dan detail kembali di sini itu menggunakan all. All itu data yang sudah ada. Dan di sini menggunakan status kembali. Seperti itu. SIS itu gunanya adalah mengambil tanggal sesuai dengan seperti di sini. Itu. Nah, itu antara prosedur dan trigger. Dan selanjutnya adalah sebelumnya mohon maaf, ada yang ketinggalan. Di sini ada prosedur hapus buku. Nah, prosedur hapus buku gunanya adalah menghapus sebuah data yang berada di tabel buku. Caranya kita lihat dulu, ada beberapa tabel apa saja di buku. Kita lihat dari server pusat dengan cara seperti tadi. Sorry, di server ini server cabang. Nah, di sini ada kode buku 0012. Coba kita hapus 0012. Execute berarti prosedurnya kita panggil, kita eksekusi dengan hapus buku. Hapus buku 0012, kita eksekusi. Nah, setelah itu kita cek tadi tabel buku ada atau tidak.
harusnya tidak ada. Nah, sudah tidak ada, berarti benar sudah. Setelah itu sinopsis akan dijelaskan oleh Alvan. Kita panggil saudara Alvan. Ya, kembali lagi dengan saya Alvan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sinopsis. Sinopsis di sini berguna untuk mempermudah pengguna dalam mengeksekusi sebuah tabel pada database. Pada server pusat dan server cabang, jika terjadi perbedaan nama tabel, bisa kita atasi dengan menggunakan sinopsis, yaitu dengan membuat new synopsis. Nama sinopsis di sini adalah nama tabel yang akan disamakan namanya. Kemudian objek owner adalah objek pemilik atau user yang memiliki database. Misalkan setelah sinopsisnya kita beri nama kitab. Nah, kitab di sini kita samakan dengan buku. Kemudian kita klik apply. Di sini kita sudah membuat nama sinopsisnya kitab. Kita akan coba tes. Kita masuk ke server pusat. Kita coba select bintang from buku. Ya, bisa dilihat tampil datanya. Sekarang kita coba ganti nama bukunya dengan kitab. Kita bisa lihat kita menggunakan select bintang from kitab, add hamim, juga tampil data pada buku tersebut. Demikian penjelasan dari database link, prosedur, trigger, dan sinopsis. Untuk selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang program berbasis Java menggunakan database Oracle yang akan dijelaskan oleh Agung. Kembali lagi ke saya, Agung. Saya akan menjelaskan tentang aplikasi berbasis Java menggunakan database Oracle. Di sini terdapat sebuah tabel Nah, isinya sebagai berikut. Ini menggunakan berbasis Java dan koneksinya menggunakan OJDBC. Gunanya untuk menyambungkan NetBeans-nya ke Oracle. Coba kita run. Nah, programnya seperti ini. Kita klik mahasiswa. Mohon sabar, laptopnya kurang memadai spesifikasinya. Nah, di sini terdapat 3 atribut atau 3 field. Terdapat name, nama, dan alamat. Datanya bisa kita lihat sebagai berikut. Nah, coba kita inputkan sebuah data.
misal E31130 kalis Alvan. Alamatnya Pasar Tanjung misal. Kita tambah. Nah, data tersimpan. Di sini masuk, kita cek di database. Kita refresh. Nah, ternyata masuk. Setelah itu kita coba hapus data. Hapus data, coba kita hapus data ini. Kita hapus. Data berhasil dihapus. Kita lihat di SQL-nya. Di Oracle-nya. Ternyata hapus. Coba kita ganti data kalis dengan nama Hamim, alamat Pasar Gebang. Kita ubah, data berhasil diubah. Kita lihat di Oracle-nya berubah atau tidak. Nah, seperti itu. Sebagai berikut program dari Java menggunakan database Oracle. Sekian penjelasan kami dari kelompok kelas A, Agung, Alvan, dan Hamim. Terima kasih. Jika ada kata yang salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.